Oke, baiklah. Untuk pertemuan 2 hari ini kita akan membahas terkait klasifikasi aliran, ya. Jadi kalau kita lihat ya aliran, ya, adik-adik sudah bisa membayangkan ya yang dimaksud dengan aliran. Tetapi tentu di aliran ini di dalam mata kuliah hidrolika bisa kita klasifikasikan ya. Bagaimana klasifikasi aliran? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi klasifikasi aliran atau tipe-tipe aliran ya. Dalam hal ini aliran saluran terbuka itu dapat digolongkan dalam banyak tipe ya. Penggolongan tipe aliran yang terjadi dalam saluran terbuka ini didasarkan pada macam-macam kriteria. Tetapi ada dua kriteria penting yang kemudian menjadi salah satu dasar di dalam kita mengklasifikasikan aliran ya. Apa itu? Keduanya adalah terkait perubahan kedalaman alirannya ya. Ya, jadi perubahan kedalaman alirannya terhadap waktu dan yang satunya lagi terhadap tempat ya atau jarak ya. Jadi salah satu eh, pengklasifikasian aliran yang akan kita bahas beberapa slide ke depan itu terkait pengklasifikasian aliran yang didasarkan terhadap perubahan kedalaman aliran ya, yang mana perubahan kedalaman aliran ini ditinjau berdasarkan waktu dan tempat ya. Jadi kita akan melihat perubahan kedalaman aliran H ya, atau biasa juga referensi lain itu menyimbolkan dengan Y ya, kedalaman aliran. Kita tinjau perubahan kedalaman aliran ini terhadap dua kondisi ya, yaitu terhadap waktu T dan terhadap jarak atau tempat S ya. Nah, jadi dari sini dari bagaimana perubahan H atau Y ini terhadap T dan terhadap S ya atau terhadap waktu dan terhadap tempat, itulah yang akan memberikan klasifikasi beberapa klasifikasi aliran ya. Nah, yang mana bisa kita lihat ya tipe-tipe aliran. Kalau kita tinjau dia kedalaman alirannya terhadap waktu ya, maka kita mengenal ada yang namanya aliran tetap dan aliran tidak tetap ya. Nah, aliran tetap ini biasa juga disebut dengan steady flow ya. Jadi ini steady flow ya. Aliran tidak tetap itu unsteady flow ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau perubahan kedalaman aliran terhadap tempat ya, maka kita mengenal dua klasifikasi aliran, yaitu aliran seragam atau biasa disebut juga dengan uniform flow dan aliran tidak seragam ya atau non uniform flow. Ya. Jadi mohon ini dipahami dulu baik-baik ya. Fokus dulu karena ini juga dari tadi mahasiswa masih baru masuk ya. Jadi saya ulang lagi bahwa klasifikasi aliran yang kita akan tinjau pertama itu adalah klasifikasi aliran yang didasarkan atas perubahan kedalaman aliran ya. Jadi kedalaman alirannya berubah ya. Kedalaman alirannya berubah yang mana kita tinjau terhadap dua faktor ya. Yang pertama, kedalaman aliran berubah karena dari segi waktu ya. Nah, itu diklasifikasikan menjadi dua, ada aliran tetap atau steady flow dan ada aliran tidak tetap unsteady flow. Kemudian perubahan kedalaman aliran yang ditinjau berdasarkan tempat, kita mengenal klasifikasi aliran, ada aliran seragam atau uniform flow dan ada aliran tidak seragam ya atau non uniform flow ya. Nah,
kalau masih bingung sampai di sini tidak apa-apa ya. Sebentar akan saya jelaskan lebih detail lagi supaya bisa lebih paham. Bagaimana yang dimaksud klasifikasi aliran, eh, perubahan kedalaman jika ditinjau berdasarkan waktu ya. Bagaimana itu yang dimaksud aliran tetap atau steady flow, bagaimana yang dimaksud aliran tidak tetap atau unsteady flow ya. Kemudian kalau kita lihat perubahan kedalaman aliran jika ditinjau berdasarkan tempat atau jarak, bagaimana yang dimaksud dengan aliran seragam atau uniform flow dan bagaimana yang dimaksud dengan aliran tidak seragam atau uniform flow. Tapi ini dulu yang kita masukkan, pemahaman bahwa eh, ada klasifikasi aliran ya, yang namanya steady flow, unsteady flow, uniform flow, dan non-uniform flow. Oke, sekarang kita lihat dulu yang ini. Aliran tetap steady flow ya. Dia berdasarkan, kalau kita tinjau berdasarkan waktu. Maksudnya bagaimana ya? Jadi misalnya, saya hapus ya. Nah, jadi misalnya ada aliran saluran terbuka ya, ini sketsa ya, tampak samping. Kemudian nih, ah ya, ini muka airnya di sini ya. Ah, kalau kita, yang dimaksud dengan aliran tetap atau steady flow yaitu ketika kita meninjau kedalaman aliran ya, kedalaman alirannya dalam hal ini H ya, atau Y ya, saya lebih suka pakai Y1, kemudian Y2 di sini ya. Ya, Y atau H ya. Nah, kita tinjau kedalaman aliran Y terhadap yang pertama dulu, terhadap waktu ya. Jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan aliran tetap itu kalau misalnya T1 ya, kita lihat misalnya waktu sekarang ini 2:52 jam 2:51 ya. Jam 2:51. Kita lihat ini kedalaman alirannya, suatu segmen aliran yang kita tinjau ya. Ini ceritanya ini satu segmen aliran yang kita tinjau ya. Kita lihat di waktu sekarang jam 2:51 kedalaman aliran di sini ya, dengan apa, di pada jam 2:51 setinggi misalnya 10 cm ya. Demikian juga di Y2 10 cm. Kemudian 5 menit kemudian ya, ini T1. Kemudian T2 ya. Misalnya 10 menit, 5 menit kemudian kita kita ukur lagi ternyata kedalamannya masih 10 cm juga ya. Nah, kemudian kita ukur lagi T3 misalnya di jam 3 lewat sekian ya, 5 menit kemudian. Ternyata kedalaman alirannya masih 10 cm ya. Berarti kedalaman alirannya itu tidak berubah ya terhadap waktu. Nah, itu dikatakan sebagai aliran tetap atau steady flow ya. Jadi dia tetap terus kedalaman alirannya ketika kita tinjau terhadap waktu. Jadi T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Y ya, kedalaman aliran pada T1 itu sama dengan kedalaman aliran pada T2 sama dengan kedalaman aliran pada T3 ya. Pada waktu 1, waktu 2, waktu 3 itu kedalaman alirannya tetap ya. Nah, kedalaman alirannya tetap tidak berubah. Nah, itulah yang disebut dengan aliran tetap atau steady flow ya. Paham ya? Nah, kalau berarti kalau misalnya saya tanya aliran tidak tetap bagaimana? Atau unsteady flow? Coba. Jadi saya sudah jelaskan yang dimaksud dengan aliran tetap atau steady flow. Jadi kedalaman alirannya tidak berubah ketika ditinjau dalam waktu tertentu ya. Rentang waktu tertentu T1, T2, T3 misalnya. Itu kedalaman alirannya tidak berubah atau tetap sehingga dia disebut dengan aliran tetap atau steady flow. Kalau aliran tidak tetap unsteady flow, ada yang bisa jawab? Halo?
Halo, saya tunjuk ya. Coba Ahdan. Ahdan. Tapi Bu, bisa diulangi pertanyaannya Bu? Bagaimana yang dimaksud dengan aliran tidak tetap atau unsteady flow? Eh, tapi mungkin Bu, menurut saya Bu, ketika kedalamannya diukur itu Bu, dia berubah-ubah Bu, Terhadap, terhadap aliran Bu. ya maksudnya terhadap waktu, ya. Iya Bu. Oke. Karena ini kan kita bicara perubahan kedalaman aliran terhadap waktu, ya. Nah, ada aliran tetap, ada aliran tidak tetap. Kalau tadi aliran tetap, baik dia waktu pertama T1, kita tinjau di waktu berikutnya T2, waktu berikutnya lagi T3, kedalaman alirannya tidak berubah, ya. Nah, kalau misalnya dia aliran tidak tetap atau unsteady flow, ya, bisa jadi seperti ini. Jadi waktu T1, ya, seperti ini, kemudian T2 dia turun seperti begini, ya. Ini muka air, ini muka air. Nah, jadi waktu T1 dia seperti ini, T2 dia seperti ini, ya. Ketika kita tinjau kedalaman aliran T1 seperti ini, ya. Y1, kemudian Y2-nya di sini. Ketika T2, ya, dia ternyata lebih lebih tinggi kedalaman alirannya, ya. Nah, jadi apa namanya? Aliran tidak tetap atau unsteady flow ketika kita tinjau di waktu yang pertama, ya. Kemudian kita tinjau lagi di waktu yang kedua, terjadi perubahan kedalaman aliran. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang itu tadi berdasarkan kalau kita tinjau berdasarkan waktu, ya. Nah, kalau kita tinjau berdasarkan waktu, sekarang kita tinjau berdasarkan tempat, ya. Perubahan kedalaman aliran berdasarkan tempat atau jarak itu kita kenal ada aliran seragam atau uniform flow dan ada aliran tidak seragam atau non uniform flow, ya. Bagaimana yang dimaksud dengan aliran seragam, ya? Ini dasar dasar saluran, kemudian ini aliran, ya. Muka airnya begini. Nah, kalau kita tinjau berdasarkan tempat, jadi katakan dengan aliran seragam atau uniform flow, ketika kita tinjau di segmen yang pertama di sini, ya, kemudian kita tinjau lagi di segmen kedua, jadi ada dua lokasi, ya, ada dua lokasi kita meninjau kedalaman aliran di lokasi 1 dan di lokasi 2, ya, dalam satu segmen aliran, ya. Pada saat kita tinjau di lokasi 1, ternyata kedalaman alirannya itu, ya, Y1 misalnya 15 cm misalnya, ya. Kemudian kita bergeser ke lokasi yang kedua, ya. Atau di jarak tertentu, ke jarak tertentu dari lokasi 1, ya. Artinya ada perubahan tempat, ya. Kita bicara perubahan tempat. Kita tinjau di lokasi yang kedua, di segmen yang kedua, misalnya di sini. Kita ukur kedalaman alirannya Y2-nya, ternyata Y1-nya itu sama dengan Y2, ya. Walaupun lokasinya beda, ya. Kita lihat di lokasi yang pertama, kemudian Y2 kita lihat di lokasi yang kedua, tapi ternyata kedalamannya sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan aliran seragam, ya, atau uniform flow. Nah, artinya kedalaman alirannya ini tidak berubah terhadap tempat. Ya, kita kan sekarang bicara tempat. Kalau tadi kita bicara waktu, ya. Sekarang kita bicara tempat, ya, atau jarak, ya, S. Itu. Jadi kedalaman alirannya tidak berubah terhadap tempat. Itu. Nah, itu ya saya rasa adik-adik bisa paham. Sekarang yang kedua,
kita mengenal kalau ditinjau berdasarkan tempat, kita mengenal yang namanya aliran tidak seragam atau non-uniform flow. Nah, sekarang bagaimana itu yang dimaksud dengan aliran tidak seragam atau non-uniform flow? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, eh perkenalkan Bu, saya atas nama Guntur. iya, Jadi Bu, Guntur. yang kalau berdasarkan tempat itu kan Bu, ada yang namanya aliran tak seragam Bu. Iya. Jadi misalnya kita tinjau titik 1 dengan titik 2, itu tempatnya berbeda Bu. Kalau Mm-mm. ditinjau itu misalnya di titik 1, Y1-nya itu sama dengan 15 cm, tetapi di titik 2 itu Y2 itu sama dengan misalnya 10 cm Bu. Jadi kalau Oke. kita tinjau itu mungkin tempatnya sama tapi ketinggiannya itu berbeda Bu. Oke, ya. Ya. Betul ya. Jadi yang dimaksud, terima kasih Guntur. Jadi yang dimaksud dengan aliran tidak Ya Bu. seragam, ya. Kenapa? Oke. Jadi yang dimaksud dengan aliran tidak seragam itu adalah kedalaman alirannya berubah ketika kita tinjau berdasarkan tempat, ya. Jadi misalnya ini dasar saluran, kemudian mungkin ada sesuatu ya sehingga menyebabkan aliran itu misalnya ada semacam ambang di sini, nah, seperti ini, sehingga aliran itu lama kelamaan jadi naik begini ya. Nah, jadi ini muka air ya. Jadi ketika kita tinjau di segmen 1, kemudian kita tinjau di segmen 2 ya, di lokasi 1 atau di lokasi 2. Di lokasi 1 misalnya Y1-nya itu 10 cm. Ternyata ketika kita berpindah ke lokasi 2 atau ke segmen 2 ya, ke segmen 2 ternyata Y2-nya sudah lebih tinggi. Misalnya dia jadi 20 cm ya. Nah, karena mungkin akibat adanya ambang yang kita pasang di sini atau apa. Nah, inilah yang dimaksud dengan aliran tidak seragam atau non-uniform flow. Artinya kedalaman alirannya berubah ketika kita tinjau berdasarkan tempat atau lokasi atau jarak ya. Seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan temannya tadi. Jadi ada perubahan kedalaman aliran ketika kita tinjau berdasarkan tempat ya. Nah, inilah yang nanti kalian bisa lihat ketika kalian praktikum lab ya, lab di laboratorium hidrolika, percobaan open channel atau saluran terbuka. Nanti kalian akan apa namanya simulasi ya aliran, kemudian kalian kasih ambang atau kasih semacam apa miniatur bendung seperti itu ya. Nah, nanti kalian ukur ketinggian alirannya, kedalaman aliran ya. Nah, apakah ada perubahan kedalaman aliran ataukah alirannya tetap dia tergolong aliran seragam atau aliran tidak seragam seperti itu ya. Nah, oke, jadi saya rasa adik-adik sudah bisa paham yang dimaksud dengan eh, klasifikasi aliran berdasarkan eh, yang ditinjau di mana klasifikasi aliran yang ditinjau berdasarkan waktu dan tempat ya terhadap kedalaman alirannya ya. Nah, aliran tetap, aliran tidak tetap ya. Itu kalau kita tinjau berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan tempat, aliran seragam dan aliran tidak seragam atau non uniform flow ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya pembagian tipe aliran di di alam lah ya, di alam atau di bumi di dunia ini. Nah, tadi kan kita mengenal ada aliran tidak tetap ya, unsteady. Kemudian ada aliran tetap steady ya. Ini kalau kita tinjau dia berdasarkan waktu ya. Nah, aliran unsteady ini ternyata bisa dalam bentuk juga dia berupa aliran seragam ya ataupun dia aliran berubah tidak seragam. Ini berubah ini maksudnya tidak seragam ya. Tidak seragam. Yang mana kalau ini kan kita tinjau berdasarkan ini kan uniform itu kita tinjau berdasarkan tempat ya. Nah, tempat. Kalau ini tadi berdasarkan waktu, ya.
aliran tetap, tidak tetap itu berdasarkan waktu, aliran seragam, tidak seragam itu berdasarkan tempat, ya. Nah, ternyata di alam ini, di alam ya, di kehidupan alam yang sebenarnya itu kita bisa menemukan beberapa tipe aliran seperti klasifikasi yang ada di slide ini. Maksudnya bagaimana? Kita bisa menemukan ternyata ada tipe aliran itu yang dia dalam kondisi seragam, ya, ya seragam, tapi dia tetap begitu, ya. Jadi ditinjau dari tempat dan waktunya dia seragam dan tetap. Ada juga kondisi di aliran di alam itu dia berubah ya atau tidak seragam, non uniform flow, tapi dia sekaligus unsteady. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya pembagiannya kita bisa tulis ini yang pertama dulu ya. Tidak tetap atau unsteady, kemudian seragam. Berarti di sini namanya ya, kita coba tulis dulu satu-satu. Berarti unsteady, uniform flow ya. Tidak tetap seragam ya ini. Tidak tetap dan seragam itu adalah unsteady uniform flow. Kemudian yang kedua tidak tetap berubah atau tidak seragam ya. Berarti unsteady non uniform flow ya. Kemudian berikutnya ini steady seragam, berarti steady uniform flow. Kemudian yang keempat tetap tidak seragam, berarti steady non uniform flow ya. Nah, itu. Jadi dari sini ini dulu ya. Kita lihat fokus ke sini dulu. Nah, sebentar baru kita lihat yang ini. Ini dulu. Jadi dari sini kita lihat ternyata di alam itu ada klasifikasi aliran yang tergabung ini ya, tergabung tadi yang aliran tetap tidak tetap dengan seragam tidak seragam ya. Steady flow, unsteady flow dengan uniform flow dan non uniform flow. Ternyata di alam bisa dia terjadi dalam satu kesatuan ya, berupa unsteady uniform flow, unsteady non-uniform flow, steady uniform flow, steady non-uniform flow. Nah, itu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana kira-kira sketsanya nih? Tadi kita sudah bikin sketsa-sketsa untuk aliran seragam, aliran tidak seragam, kemudian tadi aliran tetap, aliran tidak tetap ya. Kita buat sketsanya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira bagaimana itu kalau unsteady uniform flow? Bagaimana itu kalau unsteady non-uniform flow? Bagaimana itu kalau steady uniform flow? Bagaimana kalau steady non-uniform flow? Ya, atau tidak tetap seragam, tidak tetap tidak seragam, ya, tetap seragam atau tetap tidak seragam? Ya, seperti itu. Coba dipikir-pikir dulu. Mohon mood dulu. Oke, kita coba buat anunya di sini ya. Supaya kita bisa lebih paham bagaimana itu yang dimaksud ya. Pertama tadi unsteady non-uniform flow ya. Aliran tidak tetap, tidak seragam ya. Kemudian unsteady uniform flow ya. Kemudian steady uniform flow. Kemudian steady non uniform flow ya. Oke. Nah, pertama dulu unsteady non uniform flow berarti dia tidak tetap ya. Tidak tetap berarti dia berubah terhadap waktu.
ya. Kemudian dia non-uniform. Non-uniform atau tidak seragam berarti dia berubah terhadap tempat, ya. Kalau kita bicara kedalaman alirannya, ya. Kedalaman alirannya berubah terhadap waktu dan kedalaman alirannya berubah terhadap tempat. Bagaimana itu kira-kira sketsanya, ya? Nah, yang pertama, unsteady non-uniform flow. Berarti dia berubah terhadap waktu dan dia berubah terhadap tempat, ya. Misalnya alirannya karena ada ambang, ya, sehingga alirannya jadi naik, ya. Misalnya kita taruh ambang di sini sehingga alirannya jadi naik, ya. Nah, ini kan kalau kita tinjau T1, ya. Kemudian kita tinjau lagi T2. Nah, kalau kita tinjau lagi T2, T2 di sini, ya. Nah, terus itu kan berarti dia sudah berubah terhadap waktu kan. Kemudian dia berdasarkan tempat dia berubah, ya. Jadi kita tinjau di segmen 1, kita tinjau di segmen 2, ya. Nah, di segmen 1 Y1-nya, kemudian di segmen 2 Y2-nya juga berubah, ya. Nah, demikian juga di T2, ya. Ketika T2 juga dia berubah. Kedalaman alirannya juga berubah, ya. Atau mungkin beginilah. Awalnya dia begini, ya. Kemudian di lain waktu dia begini, ya. Turun misalnya. Ya, jadi ini T1 dia begini, T2 dia begini, ya. Karena mungkin ada obstacle atau apapun lah di dasar saluran yang menyebabkan terjadi perubahan kedalaman aliran, ya. Ketika kita tinjau di waktu pertama, waktu kedua ternyata terjadi perubahan kedalaman, ya. Nah, T1 kedalaman aliran Y1 di sini, ya. T2 kedalaman aliran Y1-nya begini tingginya. Nah, T1 kedalaman aliran yang kedua begini tingginya, pas T2 begini tingginya kedalaman aliran yang kedua. Demikian juga ketika kita tinjau berdasarkan tempat, ya, segmen 1, segmen 2 atau lokasi 1, lokasi 2. Lokasi 1 Y2-nya Y1-nya tinggi, ya. Kemudian kita tinjau di lokasi kedua, nah, dia rendah. Nah, kemudian di lokasi yang pertama kita tinjau rendah. Nah, di lokasi yang kedua dia menjadi tinggi. Nah, ini adalah contoh yang namanya unsteady non-uniform flow. Siapa itu, Dik, yang bicara? Tolong Anugrah. Anugrah Ray. Bisa paham, ya? Nah, ini, ya. Ini kategorinya unsteady non-uniform flow, ya. Nah, kemudian yang kedua, unsteady uniform flow, ya, berarti dia tidak tetap tapi dia seragam. Nah, coba bagaimana kira-kira kalau yang kedua itu, ya. Yang kedua ini tadi yang pertama. Yang pertama ini adalah unsteady non-uniform flow, ya. Nah, ini. Yang kedua, unsteady uniform flow. Berarti dia tidak tetap, kedalaman alirannya berubah terhadap waktu karena dia unsteady, tapi kedalaman alirannya tidak berubah terhadap tempat. Nah, berarti begini. Nah, ya. Ini berarti dia uniform, ya. Kalau kita tinjau dia di segmen 1 dan kita tinjau dia di segmen 2, di lokasi kedua, Y1 dan Y2-nya itu sama tingginya. Minta maaf saja kalau misalnya gambar saya ini kayak tidak sejajar, tapi anggaplah gambar ini sejajar garisnya, ya. Nah, sehingga di segmen 1 ketika kita tinjau Y1-nya dan segmen 2 Y2-nya itu ketinggiannya sama, kedalaman alirannya sama, ya. Y1 sama dengan Y2. Ini sudah uniform flow, tapi dia unsteady, ya. Nah, berarti ini misalnya dia T1 di sini, ya. Nah, kemudian di T2, ya, waktu berikutnya ketika kita tinjau di waktu berikutnya dia ternyata kedalamannya sudah berubah dari kedalaman T1, ya. Misalnya di sini T2-nya. Nah,
dia kedalamannya berubah dari T1 ya. Yang tadinya T1 misalnya 10 cm, kemudian ketika kita tinjau di waktu berikutnya T2 dia berubah jadi 12 cm ya. Tetapi berdasarkan lokasi kedalamannya tetap ya. Kalau kita tinjau di T2 ini, anggaplah sekarang kita fokus di muka air yang putus-putus ini ya. Sketsa muka air yang putus-putus ya. Dia kita tinjau di segmen 1 itu tetap dengan ketika kita tinjau di segmen 2 ya. Jadi kedalaman Y1 dengan kedalaman Y2 itu tetap ya, sama. Jadi ini dia uniform. Karena di segmen 1 di segmen 2 tidak berubah kedalamannya. Tapi dia unsteady karena ketika kita tinjau di T1 dia yang garisnya tidak putus ya, sketsanya ya, ini kita bicara sketsa. Kemudian ketika kita tinjau T2 waktu kedua, dia ada penambahan kedalaman. Dia berubah kedalamannya dari ketika dia T1. Nah, ini adalah kondisi unsteady uniform flow ya. Nah, jadi dia tidak tetap seragam. Nah, tapi begini, tipe aliran yang nomor 2 ini unsteady uniform flow itu sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada yang seperti ini terjadi di alam ya. Tidak ada kejadian aliran yang ketika dia T1 dibawa begini dan serta-merta ketika berubah waktunya dia langsung agak naik begini tanpa ada perubahan kedalaman aliran yang secara perlahan-lahan ya, tiba-tiba naik sejajar begitu tidak terjadi ya. Nah, jadi unsteady uniform flow itu memang ada klasifikasi alirannya di dalam teori tetapi tidak kita temukan di alam ya. Tidak ditemukan di alam. Oke, ya. Nah, sekarang yang ketiga. Steady uniform flow. Artinya dia tetap, kalau kita tinjau berdasarkan waktu tetap, dan dia seragam. Steady uniform flow, ya. Sangat sederhana kalau ini. Ya. Berarti, nah, begini saja dia alirannya. Kita tinjau di segmen 1, di lokasi 1, kita tinjau di lokasi 2, ya. Y1-nya itu sama dengan Y2, ya. Nah, dia seragam, ya. Tidak ada perubahan ke dalam aliran berdasarkan tempat. Nah, tapi dia steady juga. Artinya ketika kita tinjau T1, T1-nya itu sama dengan T2, sama dengan T3, ya. Jadi tetap terus di sini. T1 maupun T2 maupun T3-nya ya. Waktu 1, waktu 2, waktu 3 tetap di sini saja dia kedalaman alirannya. Nah, ini adalah steady uniform flow. Ya, itu. Yang keempat, steady non-uniform flow. Ya, artinya dia tetap terhadap waktu, tapi dia tidak seragam ya terhadap tempat. Ya, mungkin saja dia begini. Ada semacam ambang atau mini apa ya bendung atau apalah. Kemudian alirannya itu begini ya. Nah, berarti ini dia tidak seragam karena kalau kita tinjau di segmen 1 dan kita tinjau di segmen 2 di sini terjadi perubahan kedalaman aliran Y1 kemudian di sini Y2 ya. Nah, ini tidak seragam. Kita tinjau di lokasi 1 di lokasi 2 tidak seragam. Nah, tapi dia steady ya artinya dia tetap. Nah, ketika kita tinjau T1, T2, T3, T4. Nah, ketika kita tinjau walaupun dia berubah begini kedalamannya ya berdasarkan tempat, tapi ketika kita tinjau berdasarkan waktu ya dia tetap begini terus ya, begini terus tidak berubah dalam rentang waktu tertentu ketika kita tinjau ya di T1, T2 dia tetap ya satunya kedalamannya segini, ya duanya kedalamannya segini ya di T3 juga demikian ya. Begitu. Jadi ini adalah kategori steady non uniform flow ya. Jadi ini kira-kira bisa dipahami? Halo, halo.
Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, jadi itulah klasifikasi aliran kalau kita melihat aliran itu berdasarkan waktu dan tempat. Nah, ya jadi ini kita sudah paham ya. Ini kita sudah paham, sudah saya buatkan sketsanya. Nah, ternyata aliran yang tidak seragam tadi ya, aliran yang tidak seragam artinya dia berubah ke dalam alirannya ketika kita tinjau berdasarkan tempat, itu diklasifikasikan lagi. Ada dia berubah secara cepat ya, atau rapidly varied flow ya, rapid dia berubah secara cepat. Nah, ada juga yang dia berubah secara lambat laun ya, jadi dia gradually varied flow ya. Contohnya misalnya kalau saya bikin sketsanya di sini yang berubah secara cepat ya, atau lambat laun dulu ya, berubah secara lambat laun atau gradually, itu tadi ya, kalau misalnya ada kita buat semacam ambang di sini ya. Nah, kemudian ada aliran dari sisi kiri datang ya. Nah, maka dia awalnya mungkin begini, tapi lama-kelamaan dia agak-agak menaik sedikit demi sedikit eh, kedalaman alirannya ya. Nah, mendekati ambang itu dia agak naik secara perlahan-lahan kedalaman alirannya ya. Sampai dia jadi ada perubahan Y1, kemudian kita tinjau lagi di segmen 2 Y2 ya. Segmen 3 Y3, segmen 4 Y4 ya. Kedalaman aliran Y1 itu lebih kecil daripada Y2, lebih kecil daripada Y3, lebih kecil daripada Y4 ya. Nah, di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4 ini kan dia kategori tadi berubah berdasarkan tempat ya. Dia kan aliran seragam ataupun tidak seragam ya. Jadi ini kategori yang berubah lambat laun, berubah dengan cepat itu untuk kategori aliran seragam maupun aliran tidak seragam. Aliran tidak seragam ya. Aliran tidak seragam. Itu kan berdasarkan tempat ya. Jadi dia berubah secara lambat laun ya. Y1, Y2, Y3, Y4 itu tidak terlalu besar selisih perubahannya. Nah, itu yang disebut dengan aliran aliran seragam, aliran tidak seragam yang berubah lambat laun ya, atau gradually varied flow ya. Sekarang bagaimana kalau dia rapid atau dia berubah dengan cepat ya, rapidly varied flow. Contoh misalnya ada pintu air ya, ya. Jadi ini ada dasar saluran, kemudian ada semacam pintu pintu air lah ya. Ada kan kedalaman air di sini misalnya ya. Nah, kemudian ini pintu airnya kita angkat ke atas, kita buka. Nah, maka ada air yang terilis ke sini ya. Ada air yang rilis ke sini yang dengan kecepatan yang cepat ini seperti kayak pss, begitu kan. Nah, nanti dia lama kelamaan itu akan terjadi yang namanya hydraulic jump. Baru kemudian alirannya kembali dengan kedalaman yang agak tinggi. Tapi ketika dia keluar di celah ini, keluar di celah ketika pintu air dibuka, kemudian airnya keluar melalui celah, itu timbul yang namanya loncat hidrolik atau hydraulic jump. Nah, ini fenomena hydraulic jump ya. Hydraulic jump atau loncat hidrolik. Nah, tunggu. Nah, itulah yang salah satu fenomena yang termasuk dalam kategori aliran berubah dengan cepat ya. Yang tadinya apa namanya? Sebentar kita akan bahas juga aliran kritis, aliran tidak kritis ya. Tiba-tiba dia langsung berubah dengan cepat ya. Nah, inilah kategori salah satu contoh aliran berubah dengan cepat atau rapidly varied flow. Fenomena hidrolik jump atau loncat hidrolik ini itulah yang termasuk contoh daripada aliran berubah dengan cepat ya, atau rapidly varied flow. Jadi yang tadinya di sini Y1-nya pendek sekali, tiba-tiba dalam jarak yang pendek ya langsung berubah drastis ya. Jadi Y1 kurang dari Y2, tapi antara Y1 dengan Y2 ini sangat besar selisihnya ya, dengan jarak yang pendek. Nah, seperti itu. Jadi itu dia berubah dengan cepat, rapidly varied flow, dan salah satu contoh fenomenanya di alam itu adalah loncat hidrolik atau hidrolik jump. Sebentar akan kita lihat fotonya ya. Oke, ya jadi tadi ditinjau dari waktu
ya, ada aliran tetap. Adik-adik sudah paham, artinya kedalaman alirannya tidak berubah terhadap waktu. Kemudian ada aliran tidak tetap, artinya kedalaman alirannya berubah berdasarkan waktu. Ya, penjelasannya di sini. Jadi aliran di mana kedalaman air tidak berubah menurut waktu atau dapat dianggap tetap dalam suatu interval waktu. Dengan demikian kecepatan aliran juga tidak berubah menurut waktu. Kedalaman aliran itu kan kalau kita lihat itu saluran ya, anggaplah saluran segi 4 ya. Nah, ini ada luas alasnya, panjang penampangnya ya, itu misalnya disimbolkan dengan B ya. Nah, kemudian kedalaman aliran tadi ini H ya atau Y. Ya, Y tadi Y. Nah, ketika kedalaman alirannya dia tetap ya, tidak berubah, kemudian salurannya juga tetap B ya. Debit itu kan Q itu sama dengan A dikali V ya. Nah, A ini ya, A ini adalah luas penampang basah yang mana merupakan perkalian antara B dengan Y ya, B dikali Y, A dikali V itu sama dengan debit. Ya, jadi kalau B-nya tidak berubah, ini tetap salurannya tetap dia prismatik, saluran prismatik sampai panjang tertentu dia tidak berubah, kemudian kedalaman alirannya juga tidak berubah. Nah, dengan demikian ya, kecepatannya tidak berubah ya. Nah, debitnya pun tidak berubah sehingga di sini dibilang kecepatan aliran juga tidak berubah menurut waktu ya. Jadi ada parameter-parameter yang saling terkait sebagaimana yang saya sampaikan di pekan lalu bahwa parameter-parameter aliran seperti kedalaman aliran itu saling mempengaruhi parameter lainnya ya. Dalam hal ini dia mempengaruhi debit, dia mempengaruhi kecepatan ya. Ketika ini dia tidak berubah, B-nya juga tidak berubah misalnya ya, maka kecepatannya tidak berubah. Kecepatan tidak berubah, maka debitnya juga tidak berubah atau tetap. Ya, jadi tadi kalau aliran tetap ya tidak berubah terhadap waktu, aliran tidak tetap dia berubah terhadap waktu. Nah, kemudian kalau aliran seragam, ya ini berdasarkan tempat atau jarak atau lokasi ya. Jadi kedalaman alirannya tidak berubah berdasarkan tempat atau jarak. Nah, sebagian besar aliran seragam adalah aliran tetap, ya kan? Ini aliran seragam. Kita tinjau di segmen 1, kita tinjau di segmen 2, kedalaman alirannya tetap, ya. Kemudian kalau kita tinjau T1 itu ternyata sama dengan T2, sama dengan T3 di sini terus ya muka airnya ya. Di sini terus dalam interval waktu tertentu yang kita tinjau. Tidak berubah. Maka dia adalah aliran seragam yang juga aliran tetap ya. Sebagian besar aliran seragam itu adalah aliran tetap. Nah, sangat jarang terjadi aliran seragam tidak tetap di lapangan. Ini tadi yang aliran unsteady uniform flow ya. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa itu tidak ditemukan di alam yang ini ya. Tidak ditemukan di alam ya. Dia ketika kita tinjau berdasarkan lokasi atau tempat segmen 1 segmen 2 tidak berubah. Ya 1, ya 2 ya. Tapi ketika kita tinjau berdasarkan waktu T1 di sini, T2 agak naik, T3 naik lagi. Nah, itu tidak terjadi di alam atau tidak terjadi di lapangan ya. Tidak serta-merta langsung berubah T1, T2, T3 dan kedalaman alirannya tetap ketika ditinjau berdasarkan tempat ya. Nah, itu sangat jarang ada di alam ini ya. Oke. Nah, kemudian aliran tidak seragam tadi ya, non uniform flow yang kita tinjau berdasarkan tempat itu terbagi tadi, ada yang aliran tidak seragam tetap ini tadi ya, ini tidak pernah terjadi di alam. Nah, ada juga yang dia berubah secara lambat laun ya, atau gradually variate unsteady flow ya, gradually variate flow ya. Ada juga yang berubah secara cepat, rapidly variate flow. Yang ini tadi yang saya jelaskan di sini ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Ini gradually GVF, gradually variate flow. Yang ini, yang pintu air tadi loncat hidrolik itu adalah rapidly variate flow ya. RPF. Nah,
Ini ya, gradually varied flow berubah lambat laun atau secara gradual. Rapidly varied flow berubah secara cepat. Contoh-contohnya di mana? Contoh-contohnya ini ya. Dari sini ke sini ada sedikit perubahan kedalaman aliran ya. Ditinjau dari tempat segmen 1, segmen 2 ada sedikit perubahan Y1 dengan Y2 sehingga dia kategori gradually varied flow ya. Walaupun tidak terlalu terlihat ya berubah, ternyata kalau diukur ada perubahan misalnya 1 cm atau 2 cm, maka dia gradually varied flow ya, ditinjau di lokasi 1, lokasi 2. Nah, kemudian dia rapidly varied flow, dia berubah cepat karena di sini tinggi alirannya, Y1-nya tinggi, kemudian kita tinjau di sini ya. Dengan jarak yang pendek, ternyata Y2-nya berubah kedalamannya lebih pendek, lebih rendah ya. Dengan jarak yang dekat misalnya. Kemudian dari sini lagi, dari sini ya ke sini, itu gradually lagi. Kemudian sempat tercipta uniform flow, artinya seragam ya. Dari segmen 1, segmen 2 diukur Y1, Y2-nya ternyata sama. Berarti dia kategori uniform flow. Berubah lagi gradually, di sini tinggi, di sini agak rendah. Ya. Tiba-tiba rapidly ya, turun begini terjunan, nah, berubah dengan cepat. Kemudian kembali lagi gradually varied flow. Ya, jadi ada tipe-tipe aliran yang berubah secara cepat dan berubah secara lambat laun. Nah, ini tadi yang hidrolik jam ya, ini ada pintu. Diangkat pintunya, keluarlah rilis alirannya, tiba-tiba dia berubah secara cepat ini ya. Rapidly varied flow itu adalah fenomena hidrolik jam atau loncat hidrolik ya, ada. Dia berubah secara cepat kedalaman alirannya. Dari sini ke sini gradual. Ini rapidly, ini pendek ya, Y1-nya di sini. Y2-nya di sini ya, berubah secara cepat. Gradually di sini Y1-nya, di sini Y2-nya ya, tidak terlalu signifikan perubahannya. Di sini gradually lagi, mulai dari sini ke sini. Nah, ini Y2, di sini jadi Y1. Nah, tidak terlalu besar lagi perubahan kedalaman alirannya ya, dia gradually. Nah, tiba-tiba rapidly lagi di sini, dari sini ke sini, karena dia ada bukaan di atas berarti ada terjunan begini ya, ada semacam begini, maka berubah lagi Y1 dengan misalnya kita tinjau di sini Y2, Y2-nya Y1-nya pendek ya, rapidly seperti itu ya. Di sini juga ya, rapidly varied flow, kemudian ada gradually, rapidly ya, gradually rapidly ya. Jadi intinya adik-adik bisa paham ketika kedalaman alirannya Y1 ya, Y2 itu tidak terlalu besar selisihnya dengan jarak yang agak panjang, maka dia gradually. Ketika dia sangat berubah signifikan perbedaannya selisih kedalaman alirannya dengan jarak yang pendek, maka dia gradually maka dia rapidly varied flow. Aliran disebut berubah lambat laun apabila perubahan kecepatan terjadi secara lambat laun dalam jarak yang panjang ya. Sedangkan aliran disebut berubah cepat atau rapidly varied flow apabila perubahan terjadi pada jarak yang pendek. Seperti itu. Nah, ini contoh dia alirannya jika tidak pada sepanjang saluran maka tinggi aliran akan berubah akibat hambatan yang dilalui ya. Kalau kita tinjau dari sini dengan di sini ya, segmen 1, segmen 2, artinya ini berdasarkan tempat, artinya dia aliran tidak seragam ya. Nah, maka Y1-nya dengan Y2-nya yang kecil di sini. Nah, itu berarti ini adalah kategori rapidly varied flow ya. Y2-nya tinggi, Y1-nya tinggi, Y2-nya pendek ya. Jadi ini tipe aliran tidak seragam karena dia kedalaman alirannya berubah di segmen 1 dan di segmen 2. Dan dia kategori tidak seragam dan kategori berubah dengan cepat ya, atau rapidly non uniform flow ya. Oke. Nah, kemudian kita juga mengenal aliran lagi pada saluran terbuka itu selain tadi waktu, tempat dan lainnya. Kita juga mengenal yang namanya pengaruh
daripada parameter-parameter ini ya. Pengaruh kekentalan, kemudian pengaruh gravitasi dalam perbandingannya dengan gaya-gaya inersia ya atau gaya-gaya kelembaman ya pada aliran, kemudian pengaruh tegangan permukaan. Namun seringkali untuk tegangan permukaan ini tidak terlalu biasanya kita abaikan ya. Nah, jadi ini sedikit pengantar untuk kita melihat klasifikasi aliran lagi ya. Kalau kita lihat tadi berdasarkan kekentalannya, viskositas ya, maka kita mengenal aliran, ada namanya aliran laminer, aliran turbulen, dan aliran transisi. Ya. Jadi kalau dia aliran laminer itu berarti viskositasnya lebih dominan ya dibandingkan dengan inertial force-nya. Nah, sehingga menyebabkan aliran ini kalau kita lihat dia seperti bergerak dengan teratur ya. Jadi partikel air seolah-olah bergerak teratur menurut lintasan alirannya ya. Nah, itu dia aliran laminer ya. Kalau kita tinjau secara filosofisnya, kenapa dia menjadi aliran laminer? Karena viskositasnya itu lebih menang ya, lebih dominan pengaruh viskositas dibanding dengan inertial force-nya. Nah, kalau misalnya aliran turbulen ya, aliran turbulen itu alirannya tidak teratur, artinya dia baku tabrak-tabrak alirannya ya, kayak tidak jelas lah ya, tidak ada keteraturan ya, tidak lancar, tidak tetap ya. Partikel air bergerak tidak teratur, tidak lancar, tidak tetap ya. Jadi alirannya itu tidak seperti begini, alirannya teratur ya. Dia alirannya seperti sangat turbulensi ya. Makanya namanya aliran turbulen ya. Jadi dia acak-acakan itu alirannya. Nah, ini viskositasnya itu lebih tidak dominan. Yang dominan adalah inertial force-nya atau gaya inersialnya. Sehingga menyebabkan dia alirannya turbulen. Kemudian aliran transisi itu adalah aliran yang berada di antara aliran laminer dan aliran turbulen. Tidak terlalu laminer, tidak terlalu turbulensi. Ya, dia alirannya transisi. Dari mana bisa kita tahu dia aliran laminer, aliran turbulen ataupun aliran transisi selain dari kita melihatnya secara kasat mata, yang mana mungkin agak sulit nanti kita klasifikasikan kalau hanya mengandalkan penglihatan, maka diciptakanlah yang namanya bilangan Reynolds ya. Nah, bilangan Reynolds ini untuk menghitung ya, yang mana nanti hasil perhitungan bilangan Reynolds nanti bisa kita tahu dia masuk kategori aliran laminer ya, laminer ataukah dia aliran turbulen ataukah dia aliran transisi ya. Nah, bagaimana kita hitung bilangan Reynolds? Nah, rumusnya bilangan Reynolds ini ya, RA ini adalah Reynolds number. Karena yang menemukan ini adalah seorang ahli yang bernama Reynolds ya. Namanya Reynolds ya. Jadi bilangan Reynolds itu rumusannya adalah R. R itu apa? R itu adalah radius hidrolis saluran terbuka ya. Nah, ini sebenarnya mungkin kalian sekarang belum paham yang bagaimana itu radius hidrolis ya. Nah, pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan 3 ya. Tapi supaya paham dulu ya, saluran terbuka ya, taruhlah bentuknya persegi 4 ataupun trapesium seperti ini ya. Nah, maka radius hidrolis itu adalah suatu parameter yang kita peroleh dari membagi antara luas tampang basah A dibagi dengan keliling basah A per P ya. Nah, itu mendapatkan R atau radius hidrolis ya. A itu adalah luas tampang basah ya. Luas tampang basah artinya luas permukaan yang basah yang artinya ada airnya ya. Nah, jadi kalau yang kayak tadi saya gambar yang ini di atas tadi mana itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini A, luas tampang basah ya. Luas tampang basahnya berarti kan yang ini. Ya. Nah, berarti kan kalau alasnya B, tingginya Y, maka luas tampang basahnya B dikali Y ya. Kalau dia trapesium ya rumusnya, rumus luas trapesium
Ini kan tinggi aliran Y atau H ya. Kemudian ada lebarnya di bawah ini misalnya B ya. Nah, maka hitunglah dengan rumus trapesium itu maka dapat luas tampang basah. Kemudian P ini adalah keliling basah. Artinya keliling basah itu ini ditambah dengan ini ya, panjang sisi miring ini yang tertutup air ya. Kalau misalnya salurannya tinggi begini, tapi di atasnya ini tidak kena air, kita tidak hitung. Kita cuma hitung keliling basah. Makanya kenapa namanya keliling basah, artinya keliling yang basah saja. Ya, berarti yang ini, panjang ini ditambah dengan panjang ini, ditambah dengan panjang ini. Ya, itu P. Nah, perbandingan antara luas tampang basah dengan keliling basah, itulah yang disebut dengan radius hidrolis saluran terbuka, R. Ya. Nah, itu nanti masuk di rumus Reynolds. Ya. Kemudian dikali dengan V, ya, kecepatan aliran, dikali dengan rho, rho ini adalah rapat massa atau massa jenis, dibagi dengan mu. Mu ini adalah huruf Yunani, ya, dibacanya mu. Nah, mu itu adalah kekentalan dinamik, ya. Oke, ya, jadi di saluran terbuka kita menghitungnya bilangan Reynolds ya dengan rumus ini ya. Kita tahu R-nya berapa, kita tahu kecepatan alirannya berapa, kita tahu massa jenis air ya yang mana sudah umum ya 1000 kg per meter kubik. Dibagi dengan kita tahu kekentalannya ya, kekentalan dinamiknya air tersebut ya. Maka kita bisa hitung Reynolds number-nya ya. Ketika kita sudah dapatkan nilai Reynolds number, ada suatu nilai yang kita dapatkan, maka kita bisa lihat dia masuk laminer kah, ataukah dia turbulen, ataukah dia transisi. Berapa nilai yang dimaksud? Nilai yang dimaksud itu adalah kalau misalnya dia didapatkan nilai Reynolds number-nya adalah 2000 atau kurang dari 2000 ya, maka dia diklasifikasikan sebagai aliran laminer ya. Oh, oke. Ini untuk pipa ya. Oke. Kalau pipa ya jadi tadi kalau pipa kita pakai rumus ini. Ya, jadi radius hidrolisnya tadi kalau di saluran terbuka kita pakai radius hidrolis. Kalau di pipa kita pakai diameter pipa ya. Selebihnya sama ya. Nah, kalau di pipa itu kalau kita dapat nilai Reynolds-nya kurang dari 2000 ya, maka dia alirannya laminer ya. Ketika dia lebih besar dari 4000 ya Reynolds yang kita dapat, maka dia turbulen. Ketika dia antara 2000 sampai 4000 maka dia transisi ya, aliran transisi. Itu kalau di pipa. Kalau di saluran terbuka ya ini tadi jari-jari radius hidrolis A per P ya. Kalau di saluran terbuka maka apa namanya kalau kita konversi rumusnya tadi dari D ya, dari D di pipa dengan R di saluran terbuka, maka konversinya begini. Dapat D per 4 ya. Atau konversinya begini ya. Reynolds number untuk di saluran terbuka itu adalah Reynolds number-nya pipa dibagi 4. Jadi maksudnya tadi kalau dia 2000 dibagi 4 berarti kan 500. Nah, berarti kalau kurang dari 500 atau sama dengan 500 di saluran terbuka maka dia tergolong laminer ya. Kalau dia 1000 ya, lebih dari 1000 maka dia aliran turbulen. Ya, itu kalau di saluran terbuka. Nah, seperti itu. Dalam praktik aliran saluran terbuka yang dijumpai umumnya adalah aliran turbulen ya. Aliran laminer pada umumnya dijumpai pada percobaan laboratorium. Nah, tapi kalau kita bicara aliran di saluran terbuka, maka di alam itu kebanyakan yang terjadi adalah aliran turbulen. Nah, kalau aliran laminer itu lebih banyak kita jumpai kalau kita melakukan simulasi atau pemodelan aliran di laboratorium. Ya, itu bisa kita dapatkan. Oke ya, jadi sudah tahu nilainya. Kalau dia di pipa, Muhammad Taufik Mut. Nah, kalau kita sudah bisa klasifikasikan dia laminer atau turbulen atau transisi kalau dia di alirannya di pipa ataupun kalau dia alirannya di saluran terbuka ya, nilai-nilainya sudah kita bisa
klasifikasikan berdasarkan nilai Reynolds-nya. Nah, kemudian ya kita juga mengenal pembagian aliran itu kalau kita tinjau berdasarkan pengaruh gravitasi, ya. Kita mengenal ada aliran subkritis, kemudian aliran kritis dan aliran superkritis, ya. Nah, kalau dia alirannya itu cepat, ya, sangat cepat, itu biasanya dia aliran superkritis. Kalau dia agak lambat mengalir itu aliran subkritis, ya. Kalau di antara tengah-tengahnya namanya aliran kritis. Tapi bagaimana kita lihat, apakah kita lihat dari kasat mata saja, ya, terus kita bisa klasifikasikan dia kritis, subkritis, superkritis? Tidak, ya, setengah mati. Maka sama juga dengan tadi Reynolds, kita juga bisa mengklasifikasikan aliran itu menjadi aliran subkritis, kritis, ataupun superkritis dengan kita melihat dengan kita menghitung suatu angka, ya. Tapi bukan lagi Reynolds, ya. Ada namanya Freud. Nah, ini, ya, angka Freud atau Freud number. Jadi kalau tadi laminar, turbulen, transisi itu dari Reynolds, maka kritis, superkritis, dan subkritis dari angka Freud, ya, atau Freud number. Rumusnya ini. FR ini adalah Freud number, ya. Nah, itu adalah V dibagi dengan akar G dikali D. Nah, V ini adalah, ya, V itu adalah kecepatan, ya. Kecepatan. G ini adalah gravitasi, ya. D ini bukan diameter pipa, ya. Ini kita bicara aliran saluran terbuka, ya. Aliran saluran terbuka, ya, bukan D. Kalau tadi Reynolds, D itu diameter pipa, tapi di sini kita bicara aliran saluran terbuka. D itu adalah namanya adalah apa namanya? Hydraulic depth, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu hydraulic depth, kedalaman hidrolis. Nah, kalau tadi R itu, ya, di saluran terbuka itu adalah radius hidrolis, maka D itu adalah kedalaman hidrolis, ya. Dan ini juga parameter yang didapatkan dari dimensi saluran terbuka, ya. Dalam hal ini D itu sama dengan A per T, ya. Kalau tadi R itu sama dengan A per P, maka D itu adalah A per T. A sama. A adalah luas penapang basah. Tapi T apa? T adalah panjang permukaan tampang panjang tampang aliran. Jadi misalnya ini di bawah ini B, ya. Yang di atas ini adalah T, ya. Jadi kalau dia bentuknya segi 4, maka B di bawah sama T di atas itu sama, ya. Kalau dia segi 4 salurannya. Tapi kalau salurannya trapesium, maka B itu tidak sama dengan T, ya, karena T-nya lebih panjang tentu, ya. Yang di atas itu lebih panjang. Nah, berarti kalau D kedalaman hidrolis itu didapat dari luas tampang basah dibagi dengan panjang T, ya. Itu dapat D. Masuk di dalam rumus Freud, kita hitung, maka kita dapatkan nilai Freud. Kalau dia apa namanya? Kalau nilai yang kita dapat itu Freud yang kita hitung, ya, dari suatu aliran kita dapatkan nilainya 1, maka dia tergolong aliran kritis, ya. Kalau yang kita dapatkan nilainya lebih dari 1, maka dia tergolong aliran superkritis, ya. Kalau dia yang kita dapatkan kurang dari 1 nilainya, maka dia masuk sebagai kategori aliran subkritis, ya. Itu. Jadi kalau kita hitung, masukkan ini ke dalam rumus, ternyata kita dapat nilai Freud-nya itu adalah 0,7 misalnya. Berarti kan dia kurang dari 1. Berarti dia kategorinya adalah aliran subkritis, ya. Atau kalau misalnya kita dapat Freud number-nya itu sama dengan 1, berarti dia aliran kritis. Atau kalau misalnya kita hitung terus kita dapat nilainya 1,3 misalnya, ya, maka dia adalah kategorinya aliran superkritis, ya. Nah, itu. Jadi itu klasifikasi aliran berdasarkan
Froude numbernya ya. Nah itu. Nah, kalau dia dia kondisinya aliran kritis, artinya Froude-nya sama dengan 1, berarti kalau ini 1, maka kecepatan aliran itu adalah eh, akar dari G dikali D saja. G dikali D. Karena kan Froude numbernya 1-nya. Jadi ketika dia adalah aliran kritis, maka kecepatan aliran adalah akar dari gravitasi dikali dengan kedalaman hidrolis. Ya. Nah itu. Yang ini tadi. Oke ya, jadi kalau dia kurang dari 1, sama dengan 1, dan lebih dari 1, maka kita bisa mengklasifikasikannya menjadi tipe aliran kritis, subkritis, ataupun subkritis. Oke ya. Jadi tadi kita sudah belajar aliran tetap ya, atau steady, aliran tidak tetap atau unsteady, kemudian aliran seragam ya, aliran seragam atau uniform flow, aliran tidak seragam non uniform, kemudian aliran laminer ya, dari Reynolds ya, bilangan Reynolds, laminer ya, aliran turbulen, aliran transisi ya dari Reynolds ya, kemudian lagi terakhir aliran kritis, aliran superkritis ya, aliran subkritis. Nah, itu dari Freud. Oke, kalau ini tadi berdasarkan waktu dan tempat. Nah, itu materi kita untuk hari ini terkait klasifikasi aliran. Baiklah, ini sudah mau jam 4 ya. Nah, saya mau absen dulu. Ya, saya mau absen dulu. Ini saya stop share dulu. Silakan sambil saya absen. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, atau kalau misalnya mau bertanya via WA, silakan ya, sambil saya absen. Ini saya stop share. Saya buka dulu sekolah. Tunggu ya. Saya cari saya buka dulu sekolahnya. Aduh, tertutup. Tunggu sebentar. Astaga, kenapa bisa tertutup ini ya? Astaga. Tunggu ya, ini sekolah saya tertutup dan saya lupa passwordnya. Berapa ini passwordnya? BPS. Tunggu sebentar ya.
Tanggal 27 ya. Abdillah, Kami hadir, Bu. Abdul Rahim, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Andi Ali, Hadir, Bu. Andi Fadil, Hadir, Bu. Andi Ilah, Hadir, Bu. Andi Muhammad Al-Ghazali, Andi Muhammad Al-Ghazali, tidak hadir ya. Andi Muhammad Naufal, Bu, tadi hadir, Bu. itu siapa? hadir, Bu. Tadi Andi Muhammad Al-Ghazali itu hadir, Bu. Tapi tadi mau buang air besar konfirmasinya, Bu. Oke. Andi Muhammad Naufal, Kabe hadir, Bu. Anissa, Anissa Sofiani, Hadir, Bu. Antonius, Hadir, Bu. Anugrah, Hadir, Bu. Akilah, Hadir, Ibu. Aulia, Hadir. Calvin, Hadir, Bu. Delia, Hadir, Bu. dan Daniel, tidak hadir ya. Emir, tidak hadir. Fabio, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Fuji, Gabriel, Hadir, Bu. Gloria, Hadir, Bu. Guntur, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Juansa, Hadir, Bu. Juventus, Hadir, Bu. Laude, Hadir, Bu. Laura, Hadir, Bu. Marcelo, Hadir, Bu. tungguin saya stop share dulu ya supaya atau biar Marsyanda, Hadir, Bu. Muhammad Ahdan, Hadir, Bu. Muhammad Fadlan, tidak hadir. Muhammad Farhan, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Firsya, Hadir, Bu. Muhammad Irham, Hadir, Bu. Muhammad Naufal, Hadir, Bu. Muhammad Hadir, Bu. Zaki, tidak hadir. Muhammad Abdillah, Izin, Bu. Muhammad Abdillah izin. Iya, Bu, ada pertandingan, Bu. Muhammad Akbar, Kabe hadir, Bu. Muhammad Hadir, Bu. Amin, Hadir, Bu. Muhammad Mayfrian, Hadir, Bu. Muhammad Rafli, Hadir, Bu. Muhammad Taufik, Hadir, Bu. Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf hadir, Ibu. Mulia, Tabe hadir, Bu. Nurul Fatimah, Hadir, Bu. Oriza, Hadir, Bu. Perliano, Hadir, Bu. Rafael, Ya, Hadir, Bu. Revaya, Hadir, Bu. Richard, Hadir, Bu. Ririn, Tabe hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Ibu. Salsabila Kudri, Hadir, Bu. Satma, Hadir, Bu. Satrio, Iya, hadir, Bu. Siswelman, Hadir, Bu. Srilias, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Tesalonika, tidak hadir ya. Werner, Hadir, Bu. Wilfrido, Hadir, Bu. Yusril. Hadir, Bu. Oke,
Berarti yang tidak hadir Tesalonika, Muhammad Abdillah izin, Muhammad Zaki tidak hadir, Muhammad Fadlan tidak hadir, Emir tidak hadir, Daniel tidak hadir. Itu ya. Tidak ada juga chat yang masuk dan tidak ada konfirmasi WA. Oke, saya save. Oke. Baik, saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti secara fokus ya, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih. Sama.